Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah 4 RD Singaraja Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya, dan kita akan ngobrol soal Mebanten. Pas banget ya, jam-jam segini biasanya kita udah mau Banten harusnya ya. Ya ngejot, entah itu maturan gitu ya. Dan kebanyakan hari raya biasanya jam 7, jam 8 pagi guys. Langsung aja kita ngobrol bersama penyuluh agama Kabupaten Buleleng. Ini dia ada Kakak Putu Saryada Esos. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, ini kita ngomongin soal Membanten adalah hal yang setiap hari kita lakukan. Ya. Gitu ya. Tapi ini apa ya? Kadang-kadang jadi pertanyaan juga sama topik kali ini ya. Ini sebuah pilihan atau kewajiban gitu ya? Ya, tentunya begini, kita harus mengerti dulu dalam satu konteks adalah Banten itu apa. Dalam konteks Banten, Banten dalam Yatnya Lontar Yatnya Prakerti itu dikatakan bahwa Banten pinake ragante, pinake prananing warna ide sangyang widiwase. Jadi Banten itu adalah refleksi diri kita. Kita dari unsur-unsur Banten itu kan sudah menjadi refleksi diri kita untuk sendiri gitu. Kemudian pertanyaan adalah ini wajib atau pilihan kan gitu. Ketika itu kembali pada diri kita bahwa Banten itu pinake ragante. Nah, itu kita tekankan. Berarti kan itu adalah sebuah kewajiban. Saya tidak meluruskan bahwa itu kewajiban yang artinya harus gitu. Tapi dalam konteks agama Hindu,
wajib dan pilihan itu ada berbeda. Perbedaannya seperti ini. Kita mengenal yang namanya nitya karma puja atau persembahan yadnya yang dilakukan sehari-hari. Kemudian naitimika karma puja yang dilakukan sewaktu-waktu. Jadi dalam konteks yadnya Mebanten itu dalam klasifikasinya kan yadnya. Yadnya yang tulus ikhlas, yadnya yang harus dilakukan kita, kewajiban kita sebagai manusia. Jadi dalam konteks itu nitya karma puja itu kita lakukan sehari-hari. Contoh mesaiban gitu kita wajib. Karena kenapa kita wajib? Karena kita mempersembahkan itu kepada para Buddha, para alam semesta ini dan kepada Tuhan sebelum kita memakannya. Itu kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang masih gini adalah Trisandia. Itu kita lakukan sehari-hari. Jadi itu adalah kewajiban. Nah, di mana konteks pilihannya? Pilihannya adalah satu, kita berpandangan pada tingkatan yadnyanya. Mau yang niste, utama, niste, madya atau utama. Itu yang menjadi pilihan. Kenapa ini yang menjadi pilihan? Karena sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu yang lebih tinggi, artinya contohlah sekarang. Orang kan sekarang berlomba-lomba atau sedang terkurung dalam niatnya harus ngawon canang setiap hari. Dan kemudian berhubungan dengan sampah gini dan segala macamnya. Tapi kalau tiang dulu di rumah itu, kalau ibu saya bilang pakai dupa aja cukup. Pakai dupa aja cukup. Cukup gitu. Karena dupa itu adalah pengantarnya. Kan dengan asap dupa itu yang pengantar. Itu yang utama gitu. Artinya yang utama dalam artian kalau tidak bisa ada canangnya, cukup pakai dupa. Itu kan kemampuan. Kan sekarang tidak semua orang mampu untuk membeli ataupun membuatnya. Apalagi di zaman sekarang yang di zaman modern ini otomatis orang akan beli. Ya, kebanyakan lah. Kebanyakan orang akan beli, terus membeli canang setiap hari gitu. Dan kemudian yang dikatakan wajib itulah seperti itu. Bagaimana rasa kita sebenarnya kewajiban itu harus berdasarkan kita. Bagaimana ketulusan kita terhadap sesuatu yang kita lakukan. Jadi meyadnya dalam konteks Mebanten ini kan konteks Mebanten pastinya kan ada canangnya, ada buahnya, ada rainannya atau lebih tepatnya kan setiap hari, masa setiap hari Banten canang gembogan kan nggak mungkin kan gitu. Artinya Mebanten sewaktu-waktu, yang artinya ini pasti pilihannya adalah di rainan-rainan seperti galungan, kuningan, tilem, terus nepe ke warige mungkin. Itu kan konteks Mebantennya kan kita tidak setiap hari, tapi kita sewaktu-waktu. Tapi kalau setiap harinya kita Bantennya kecil. Itu yang seperti saya katakan tadi, kita mungkin tidak punya canang yang sehari-hari, ya kita cukup pakai dupa, tidak masalah. Karena kewajiban dan pilihan itu tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya adalah kita wajib melaksanakan pebantenan ini. Karena kita adalah agama Hindu di Bali atau di Indonesia, di Nusantara ini tidak lepas dari yang namanya sebuah prosesi Banten atau yadnya itu. Karena itu melambangkan simbol Tuhan, kan gitu. Ya. Sama halnya dengan kita di Bali pasti mengenal yang namanya Banten A, Banten B, Banten C. Mungkin di luar Bali kita beda. Karena simbol kalau di bahasa Indonesia kan sesajen kan kita. Itu yang menjadi ini bagaimana hasil dari apa yang ada di alam kita itu yang kita persembahkan kembali, kan seperti itu yang ini. Contoh pemakaian buah-buah lokal mungkin. Karena konteks Mebanten ini kan pada akhirnya kan akan kembali kepada diri kita. Lungsurannya pasti ragen, man. Kan seperti itu ya. Jadi pada akhirnya ini merupakan pilihan atau kewajiban, ya tentu ini merupakan kewajiban kita. Tapi kembali ini merupakan sebuah pilihan bagi di tingkatannya, baik niste,
maju ataupun utama seperti itu. Oke, berarti ada kewajiban, ada juga sebuah pilihan. Iya, betul. Bagi dua gitu Bagi ya. dua Bagi ya. dua Ya karena pada dasarnya begini, kalau kita melihat semua wajib harus besar, wajib harus besar. Kalau mampu Iya, itu kita jadi besarkan. Tapi kalau tidak mampu kita memilih yang kecil dulu, yang sederhana. Baru kalau sudah mampu sedikit, karena hitungan mampu seorang sekarang kan beda, Bli. Jujur aja di masyarakat hitungan mampu itu sekarang, oh Banten 10 juta. Oh Canglape 10 juta. Oh mampu beli. Padahal bukan itu hitungan mampunya. Iya. Kalau mampu itu berarti kita uang 20 juta, kita Banten 10 juta, itu kita mampu. Iya. Karena ada space 10 juta untuk Iya, yang iya. kurang-kurangnya kan gitu. Iya, iya. Sekarang kan hitungan mampu Banten 5 juta. Kita beli 5 juta, kita punya uang 5 juta, tapi kita sepinya kita tidak punya. Itu berarti kan kita pas namanya. Berarti kita mencari yang di bawah itu, baru kita mampu. Itu yang menjadi tingkatan kita sebenarnya untuk menjadikan sebuah pilihan. Karena kewajiban itu kita menjalankannya, kita harus membuat sebuah pilihan. Iya. Gitu. Banyak pilihan sebenarnya teman Pro 2 ya. Tidak diharuskan harus ini gitu ya. Tidak Ya. haruskan harus Banten ini, bukan. Tapi di mana kamu itu bisa memilih apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan, atau mungkin juga tingkatan mana yang bisa kamu istilahnya persembahkan. Iya betul. Itu yang jadi pertanyaan teman Pro 2. Jadi kewajiban itu ya Bantennya kewajiban. Iya, Tapi Bantennya wajib. apakah wajib besar? Tidak. Tidak, Ya, iya. Ada pilihannya. Ada pilihannya, ada tingkatannya gitu. Itu yang menjadi makanya pemahaman inilah yang harus kita tekankan ke semua. Karena pada dasarnya Banten itu adalah kewajiban kita. Karena dalam tadi saya sudah bilang dalam lontar Yadnya Prakirti itu sudah dikatakan bahwa itu pinake ragante. Warna prananing ide sang yang widi. Udah seperti itu nih. Artinya itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang akan melekat pada diri kita. Artinya mampu tidak mampu itu bukan berarti sebuah pilihan yang bukan, tapi kita bisa nggak memilih. Itu yang menjadi harus menjadi pemahaman di masyarakat, terutama sekarang di generasi-generasi yang paham akan literasi. Bahan ajar banyak, terus internet sekarang cepat di mana-mana, kita gampang nih ngakses. Apa sih ini? Ada AI yang kita siap membantu, tapi ya kita harus bijak juga menggunakannya, tapi harus dibandingkan dengan sastra-sastra yang ada di Bali ini gitu sepertinya. Oke. Jadi seperti itu teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2 yang merasa berat dengan kewajiban ini, ingat pilihannya ada loh ya. Iya, Jangan iya, sampai betul. ya. Iya. Bagaimana sih seharusnya kita memaknai ini kalau udah ada kewajiban dan juga pilihannya? Nanti kita bahas ya Iya. pastinya sama Bli Putu Sadia Esos ya. Jadi jangan kemana. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat.
Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di Masih bersama Kak Putus Arya di Esos nomor 2. Dan kita masih membahas tentang membantu itu yang tiap hari itu wajib atau sebuah pilihan gitu ya. Ternyata dari penjelasan adalah kita mendapat kesimpulan bahwa membantu itu sebuah kewajiban tapi ada pilihannya gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, so bagaimana sih sebenarnya sekarang untuk anak muda khususnya gitu ya. Mau ini anak muda ini tahu kewajiban tapi belum bisa membijaksanai tentang ini gitu ya. Jangan sampai ini menjadi karena wajib jadi ada kata pemaksaan. Atau mungkin juga ada kata-kata wah harus nih pada saat kondisi sakit atau mungkin apa itu menjadi suatu keharusan gitu ya kan. Harus seperti ini juga Bantennya. Nah, ini mungkin yang masih awam ya buat kita anak muda gitu. Seharusnya bagaimana nih Kak? Begini. Dalam hal kita memahami sebuah kewajiban, artinya perempuan Bali sekarang itu semuanya kuat-kuat. Dia satu sebagai wanita karir, dia juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang menyambut bayi dan segala macamnya. Itu harusnya kita memahami bahwa setiap Banten itu memiliki tingkatan yang berbeda. Dari Niste, Madi, dan Utama. Yang setiap hari itu kita adalah membanten yang namanya saiban. Kalau dijalani dengan baik, artinya kita paham nih, yang mana sih yannya yang harus dilakukan sehari-hari atau banten yang dilakukan sehari-hari. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa dasarnya adalah nitya karma puja dan naimittika karma puja. Yadnya yang dilakukan sehari-hari seperti saiban itu kita wajib lakukan di setiap harinya. Karena kita kan masak setiap hari. Ya mungkin ada 2 hari sekali yang punya magicom yang makannya tidak terlalu banyak dan mungkin pekerja juga gitu. Terus Trisandi itu kita wajib lakukan setiap hari. Ya maupun dimanapun ya, artinya di kantor, di tempat kerja atau di mana, itu kita wajib lakukan. Nah, Naimittika karma puja ini yang konteksnya adalah bebantenan yang dilakukan sewaktu-waktu. Itu yang harus kita pahami. Artinya begini, ketika purnama tilem, kalau bahasa Belelengan kita mau pene aja di gini canang cerik-cerik enggak masalah. Dan ketika tumpek gitu, kita harus tahu lu tumpek nih tumpek apa. Dan makna dari tumpek itu seperti apa. Itu kita yang harus pahami dulu. Baru kita masuk ke dalam konteks Banten yang tinggi. Banten yang tinggi. Masuk ke dalam konteks Banten ini. Karena yang seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah paham akan harinya, terutama harinya nih, itu yang kita harus pahami. Kita saat paham akan harinya, contoh tilem purnama tilem, tumpek, terus kemudian anggar kasih dan segala macamnya, kita paham nih apa itu. Apa nih madan anggar kasih? Kalau seumpama anggar kasih Julun Wangi, terutama piodalan di dadi atau di sanggahnya, otomatis kita kailah pajagan atau gebogan.
ya tidak bisa yang tinggi-tinggi, kita buat yang pendek, yang rendah, yang mungkin 15 senti atau 30 senti, itu tidak masalah. Apalagi sekarang dipermudah lagi ya dengan ada teknologi Banten gitu ya. Iya. Dan sekarang udah ada dulang-dulangnya gitu. Dulang-dulang Ya. itu apalagi kan kita udah dipermudah, nah. Artinya kehidupan sekarang ini sudah dipermudah dengan hal seperti itu, tinggal kita memahami di harinya itu, gitu. Iya. Itu yang paling gini, karena konteks membantu ini tidak lepas daripada harinya, hari sucinya. Dan saya ambil contoh lagi, contoh galungan. Galungan di apa namanya, di Beleleng kota, terus di agak Beleleng ke pinggir ke timur mungkin itu agak beda. Pasti ada perbedaan. Iya. Di mana ada konteksnya di sini lebih sekarang mungkin ada beberapa yang sudah meninggalkan yang namanya apa namanya itu, mayaban di Galungan ataupun di Manis Galungan untuk natabnya untuk anak-anak. Mungkin penua-penua dulu tuh masih melakukan itu. Yang sekarang itu kan Banten Galungan kan ada Banten apa namanya, saya lupa nih, palu dari gini. Banten Galungan itu yang menggunakan satenya, ada itu Banten Galungan, terutama kalau tiang di desa tiang itu pasti ada masih menggunakan dan masih menjalankan. Besok di hari raya Manis Galungan itu sebelum Maret kita natap dulu untuk anak-anak kecil. Artinya tidak setiap di otonannya aja, tapi setiap 6 bulan setiap galungan ini kita natap. Artinya di sekarang di kota mungkin sudah ada yang meninggalkan itu. Oh, gitu. Karena tidak tahu nih bagaimana membuatnya. Itulah literasi kita atau apa namanya, penyampaian kita ke generasi-generasi selanjutnya itu terputus di sana. Dan kita tidak mau belajar. Dan kita tidak mau tahu akan hal seperti itu. Karena saya mengalami lingkungan seperti itu, jadinya saya berani ngomong seperti ini. Saya mengalami lingkungan seperti itu, saya berani ngomong ini karena beberapa orang sudah meninggalkan. Katanya saya setelah tanya kepada orang itu, terutama ke istri saya, oh kamu dulu nggak ada ya Banten natap seperti itu? Ada kok, tapi nenek saya dulu. Sekarang kepada konteks orang tua, ya mungkin karena orang tua pekerja dan tidak bisa belajar, artinya jadinya Tidak ditinggalkan. tahu atau mungkin juga ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Berarti otomatis kan dulu ada nih ritualnya seperti itu, ada nih kebiasaan seperti itu, tapi ditinggalkan. Makanya kembali lagi saya tekankan bahwa ketika kita masuk ke konteks Banten, kita masuk ke konteks Yatnya, itu pasti pilihannya adalah kalau tingkatan pasti itu Niste Utama Madya Utama, Niste Madya Utama. Kemudian kalau kewajibannya, kita wajib setiap hari melaksanakan yang namanya mesaiban, maturan sehari-hari yang terutama di lingkungan rumah kita dan sekitarnya. Kemudian konteksnya adalah kita itu yang apa namanya, datang ke dunia ini kan mau selalu membawa hutang. Iya. Nah, itulah yadnya itu, dan Banten itulah bentuk persembahan kita kepada Ide Sang Hyang Widi, bahwa itu kita membayar hutangnya kepada alam semesta dan Ide Sang Hyang Widi seperti Oke, itu. yes. Jadi seperti itulah teman berdua kenapa kita itu wajib sebenarnya untuk maturan gitu ya, Iya. walaupun dengan hal yang sederhana. Iya, betul. Ya. Oke, sebelum kita mungkin ke closing, ada satu pertanyaan dulu nih dari Andika 673 gitu ya. Ini bilangnya yang mana domain dogma yang memang harus ada atau dilakukan, mana yang dominan budaya yang dinamis, sering didiskusikan tapi tidak bisa membedakan mana budaya yang dinamis dan semua dianggap dogma harus begitu. Ya, Mungkin maksudnya itu istilahnya kebanyakan budayanya kita harusnya harus begitu gitu. Iya. Sedangkan yang dinamis sebenarnya bagaimana biar universal gitu. Ya. Begini. Makanya kita ini sebenarnya di Bali banyak akan hal budaya itu. Tapi semua orang, kita contoh Sarati lah. Pasti Sarati itu mengambil yang namanya sastra di Sarati Bantennya. Atau lontar-lontar yang berhubungan dengan perbantenan. Pasti itu. Artinya amun besarati dijagen pasti kanggo nih. Oh ini madan peras pejati, ini madan gini. Intinya sama.
Cuma bentuknya aja ya kita beda kadang-kadang. Iya. Itu yang membedakan, padahal intinya itu adalah sama. Karena pada dasarnya dalam dalam konteks Mayadnya, dalam konteks Banten, seorang Sarati itu pasti sudah paham akan sastra Banten. Oh, nih misi kini wajib, nih misi kini pasti seperti itu. Pasti, entah, makanya tingkatannya adalah dari Niste Madya Utama tidak ada pengurangan, tapi hanya ada yang namanya pengecilan, atau konteksnya adalah sekarang adalah Penyederhanaan mungkin. penyederhanaan dalam konteks buahnya bede. Biasanya ngangon buah lelima, mungkin ada 2 di Nistane. Biasanya ngangon buah pepitu, mungkin telu ngangon. Ya. Itu penyederhanaan Banten itu, mungkin ngangon abese, abungkul tadi tengah ngangon. Yang penting ada. Itu yang harus kita paham nih. Makanya budaya yang ada kita lakukan sekarang dimanapun ini, kita harus selalu selaraskan dengan sastra itu. Kalau kita tidak selaraskan dengan sastra itu, jadinya kita hanya menerima, oh nak mulek itu lipidana, nak mulek itu lipidana. Tapi kita tidak pernah mencari perbandingan dengan sastra. Dan kita tidak selalu melogiskan dan mencari yang namanya, oh selaras nih jak sastranya nih. Oh nyak sana ngejalan jak sastranya. Seperti itu yang kita kurang sekarang. Makanya generasi sekarang itu yang paham akan literasi seperti sekarang ini, sebetulnya itu lebih gampang belajar. Orang dulu mungkin belajar uli beleleng ke Gianyar, belajar mencari hanya sebuah sastra untuk perbandingan. Terus kemudian dari beleleng ke Tabanan mungkin, terus beleleng ke Karangasem untuk hanya mengetahui bentuk isi sastra seperti itu. Apa sih isinya sebenarnya gitu ya? Dan menyesuaikan dengan apa yang ada daerahnya, yaitu desa Kalepatre. Itu yang harusnya menjadi domain atau sebuah sebuah pemahaman di masyarakat untuk menyelaraskan antara sastra dan budaya seperti itu. Oke, sebenarnya apapun itu bisa teman Produa ya. Sesuai dengan sastra bisa, apakah harus seperti itu ya seperti itu, tapi ada loh tingkatannya yang bisa kamu pilih ya. Bukan emang kewajiban, tapi istilahnya kita bisa kembali lagi ke kemampuan kita. Kalau misalnya kamu mampu silakan, tapi kalau misalnya kamu tidak mampu, ada loh cara-cara atau mungkin juga alternatifnya untuk bisa menyederhanakan hal yang menjadi sebuah kewajiban itu. Ya, betul. Oke, kesimpulan untuk topik hari ini, Beli Putu. Kesimpulannya mau Banten setiap hari itu kewajiban atau pilihan. Kita kembali lagi pada kemampuan kita. Kita pahami lagi tentang kewajiban dan pilihan, dan kita pahami dulu tentang Yadnya dan Banten. Banten merupakan ya kalau bahasanya Banten itu adalah sebuah raganya kita sendiri. Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian pilihannya seperti apa? Pilihannya adalah kita mau yang tingkatan seperti apa, dari yang sederhana, yang madya, ataupun yang utama. Itu kembali kepada pilihan dan kemampuan. Karena pada akhirnya sebuah persembahan itu harus dilandasi yang namanya tulus ikhlas. Itu harus dilandasi dengan pemahaman. Ketika sudah paham dan tulus ikhlas, otomatis hanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Itu dia sama Fredo. So, jadi kesimpulannya kewajiban atau pilihan beda-beda. Beda-beda. Kembali lagi kewajiban adalah kewajiban, pilihan adalah kembali lagi pemilihan antara kewajiban itu ya. Thank you Kak Putus. Luar biasa banget diingatkan kembali lagi, kita selalu maturan teman bro ya. Banten itu penting atau menjadi sebuah kewajiban, tapi ingat jangan dipaksakan, sesuai dengan kemampuan kamu ya. Terima kasih Kak Putus. Sama-sama. Oke, thank you juga teman Pro 2 yang sudah stay tune dan Kak Andika yang sudah bertanya di YouTube tadi ya, dan thank you banget semuanya yang sudah stay tune untuk topik hari ini guys. Membanten itu adalah sebuah kewajiban yang memiliki banyak pilihan, jadi kembali ke kamu harus melaksanakannya seperti apa ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang pastinya nemenin kamu di Sepada sampai jam 10 pagi. Stay tune terus.